Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman dan Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustafa. Saya ke Kang Saan tadi menyambung sebelum jeda, untuk endorsement tokoh apalagi dari Pak Jokowi ini masih dianggap penting oleh Nasdem, tapi juga profil dari kandidat juga tidak kalah penting. Nah, kalau terkait dengan endorsement dari Pak Jokowi, artinya apakah Partai Nasdem ini masih akan membuka komunikasi dengan Pak Jokowi yang spesifik membahas soal kandidat pilkada? Ya, kalau komunikasi kan terus dilakukan ya, karena sampai hari ini kan Partai Nasdem masih bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi sampai nanti di akhir masa jabatan yang tinggal beberapa bulan lagi. Jadi komunikasi tetap berlanjut, tetap berlangsung, dan komunikasi juga tentu terkait dengan bagaimana program-program Pak Jokowi tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat daerah-daerah itu bisa terlaksana dengan baik di akhir masa jabatannya. Dan ini tentu menjadi bagian dari komitmen Partai Nasdem ketika memang di awal pengusungan Pak Jokowi. Nah, apakah komunikasi terkait dengan nama-nama calon kepala daerah yang akan diusung, tentu sekali lagi terkait dengan nama-nama ada yang memang dikomunikasikan karena ini menjadi bagian dari strategi di tingkat nasional, tapi memang ada yang Nasdem cukup putuskan tanpa harus komunikasi. Baik. Oke, sekarang kita akan membahas terkait dengan nama-nama yang memang begitu dekat dengan Pak Jokowi ya, anak sendiri atau juga menantu begitu, seperti Kaisang Pangarep ini yang juga santer beredar akan menjadi cawagup di DKI. Kemudian Bobi Nasution di Sumatera Utara dan juga Mbak Erina Gudono yang katanya kemarin Bang Habib ya yang bilang ingin ada potensinya mengusung di Kabupaten Sleman. Nah, bagaimana Bang Habib kalau Gerindra keseriusannya sejauh ini mendukung nama-nama yang sangat dekat dengan Pak Jokowi tersebut? Ya, kami terus menampung aspirasi di konstituen kami. Ya, tadi nama-nama yang disebutkan kan muncul di konstituen kami, mengusulkan ada Mas Bobi, ada Mbak Erina, ada Mas Kaisang, itu termasuk yang muncul. Di samping juga tentu ada nama-nama lain yang muncul. Nah, prosesnya di kami ya, putusan pengusung calon itu dari DPC, kemudian diproses di DPD. Dari DPD kemudian diusulkan ke DPP untuk diputuskan oleh Pak Prabowo. Tapi hampir tidak satu pun daerah yang kami bisa maju sendiri. Mungkin untuk kalkulasi kuota ya ada beberapa daerah yang kami bisa maju sendiri. Tapi untuk pemenangan nyaris tidak mungkin kami bisa maju sendiri. Karena itu ya untuk mengusung siapapun termasuk keluarganya Pak Jokowi, kami perlu bicara dengan rekan-rekan partai politik yang lain. Sekalipun mereka bukan kader, kecuali Mas Bobi ya, sekalipun mereka bukan kader dari Gerindra akan tetap diusung ya Bang Habib? Ya itu dia, Anda tolong disimak apa yang saya sampaikan ya, bahwa semua nama yang muncul, ada kader, ada non-kader ya, akan kami nilai dan kami putuskan secara berjenjang. Baik, oke. Nah, sekarang saya tanyakan ke Kang Saan. Kang Saan, kalau tadi mekanisme di Partai Gerindra seperti itu. Nah, kalau di Partai Nasdem ini untuk nama-nama yang saat ini sudah beredar sejauh ini, katakanlah seperti yang terdekat menantu dari Presiden Joko Widodo atau anak-anaknya, ini apakah Partai Nasdem juga melihat peluang yang cukup besar untuk mendukung? Ya, kalau dari nama-nama tersebut ya di Sumatera Utara, Mas Bobi juga kan daftar ke Partai Nasdem. Dia daftar sebagai calon gubernur ke Partai Nasdem di tingkat DPW Sumatera Utara. Dan tentu nama-nama yang daftar di Partai Nasdem itu sudah dibawa ke Jakarta dan tentu nanti diputuskan. Dan sekali lagi memang Partai Nasdem juga tidak bisa sendirian untuk mengusung pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota. Jadi umumnya harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi selain nama-nama yang daftar di tingkat wilayah atau di tingkat DPD, dan itu juga harus dikomunikasikan dengan partai-partai yang lain. Apakah partai-partai yang selama ini
terbangun lewat koalisi di Pilpres ataupun nama-nama kita komunikasikan dengan partai-partai yang lain, termasuk dengan Gerindra. Dengan Gerindra juga kita banyak dikomunikasikan, di mana nanti yang memang sama. Jadi misalnya di daerah Gerindra ngusung A, Nasdem juga ngusung A, kan itu sama. Dan dari sisi partai dukungan di parlemennya sudah memenuhi ambang batas, ya kita bisa berkoalisi. Nah kalau kurang, tentu kita juga mencari partai-partai koalisi yang lain. Jadi sekali lagi, ketika orang serta merta daftar dan nggak bisa kita serta merta putuskan itu bisa diusung, karena kita juga ada ketergantungan dengan partai lain. Baik. Yang dimana kita nggak bisa ngusung sendiri. Kecuali kalau kita bisa ngusung sendiri, ya kita bisa gampang untuk diputuskan. Baik. Nah, Bang Habib, terakhir ke Anda, ini selain dengan pembicaraan soal Jokowi Effect, juga nampaknya muncul soal Prabowo Effect. Karena kan presiden terpilihnya Pak Prabowo, tentu juga akan menjadi pertimbangan soal endorsement dari Pak Prabowo. Bagaimana Partai Gerindra nanti memprioritaskan? Jadi endorsement yang mana nih yang akan diambil keputusannya oleh Partai Gerindra? Ya, justru itu masalahnya kok ada pihak-pihak yang mempertentangkan Jokowi Effect, Prabowo Effect. Padahal selama ini beliau berdua kan saling bahu-membahu ya. Malah akan dahsyat kalau misalnya Jokowi Prabowo Effect atau Prabowo Jokowi Effect ya. Jadi tidak dalam posisi untuk dipertentangkan menurut saya. Pak Prabowo ya pernah membawa Prabowo Effect memenangkan Pak Jokowi sebagai gubernur ya DKI Jakarta tahun 2012. Pak Jokowi ya pernah membantu Pak Prabowo dan membawa Jokowi Effect ketika memenangkan Pilpres 2024. Jadi tidak tepat untuk dipertentangkan, justru sejarah membuktikan ketika beliau berdua bahu-membahu, insya Allah menang. Baik, artinya akan melihat dari kedua sisi ya Bang Habib untuk Gerindra? Ya betul. Justru hal yang sangat positif ya. Kedua tokoh ini mempunyai dampak yang besar ketika mengendorse paslon dalam pilkada. Oke, singkat saja mungkin kalau dari Kang Saan bagaimana melihat Prabowo Effect ke depannya, mana yang akan menjadi pertimbangan dari Partai Nasdem? Iya, nanti kan tanggal 20 Oktober Pak Prabowo resmi menjadi presiden. Pilkada tanggal 27 November. Dan tentu sebagai seorang presiden yang saat ini pasti punya pengaruh yang cukup signifikan. Jadi Prabowo Effect pasti juga akan dominan juga nanti di pilkada. Jadi memang sekarang tentu Pak Jokowi, dan saya yakin karena Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan sebangun lah ya. Jadi ini menurut saya pengaruh tetap akan ada. Baik, artinya keduanya cukup signifikan ya, kita nantikan apa yang akan menjadi keputusan dari baik Partai Nasdem atau Partai Gerindra bersama dengan koalisi-koalisinya nanti. Terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustofa telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.